Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Kupang Barat, tepatnya di kantor kecamatan Kupang Barat. Di sebelah kiri saya ada Bapak Camat. Selamat siang, Bapak Camat. Selamat siang. Iya, bagaimana kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Baik. Tuhan. Hari ini saya boleh dapat berkunjung ke rumah dari pemerintah kecamatan Kupang Barat ya, Pak Camat ya. Pak Camat sebentar nanti bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Silakan Pak Camat. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Saya memperkenalkan nama saya. Nama Yusak Arnoldus Ulin. Camat Kupang Barat. Yang bertugas di sini Sejak kapan? sejak tahun 2016 bulan Juli sampai dengan hari ini tanggal 29 April tahun 2025. Artinya bahwa dalam pengabdian saya di sini kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Wow. Saya bertugas di kecamatan. Oh ya, kurang Cukup lebih lama, sudah ada ya. 9 tahun. Ya, kurang lebih 9 tahun. Sedikit lagi memasuki tahun ke-10. Ya. Tapi Pak Camat, ada informasi bahwa Pak Camat akan menyelesaikan tugas sebagai seorang ASN. Ya, sebagai betul. seorang ASN. Boleh tahu sudah berapa lama Pak Camat mengabdikan diri untuk ada dalam pelayanan di pemerintahan sampai dengan saat ini? Boleh berbagi sedikit sehingga generasi-generasi yang ada di bawah bisa belajar. Baik, perlu saya sampaikan menyangkut dengan saya mulai karirnya diangkat menjadi CPNS di tahun 2000. Pada waktu itu saya selesai mengikuti tes dan dinyatakan lolos. Lalu awalnya ditempatkan di sekretariat Kabupaten Kupang di BKD. Dulunya BKD, sekarang BKPSDM. Lalu kita ditempatkan di bagian hukum, orientasi di bagian hukum. Lalu setelah di bagian hukum, kita waktu itu diwajibkan untuk mengikuti pelatihan polisi pamung praja. Angkatan kita tahun 2000 angkatan 2000 bagi sarjana sosial, terkecuali sarjana teknik, itu tidak diperkenankan mengikuti pelatihan Pol PP, tapi kami diwajibkan untuk mengikuti pelatihan polisi pamung praja. Dan setelah mengikuti polisi pamung praja, waktu itu kita mau ditempatkan di kecamatan-kecamatan. Lalu saya dengan beberapa teman, kami tidak lagi di bawah Pol PP lagi, tapi saya ditempatkan di Sabu Rejua, khususnya di Kecamatan Rejua. Nah, kami ada di Kecamatan Rejua, dan mulai dari Kecamatan Rejua tahun 2006 kita dipindahkan dari Rejua, kita ditempatkan tahun 2002, lalu ditarik lagi kita ke Kecamatan Amarsi Barat. Oh, jadi minta maaf, ke Sabu itu waktu belum ada pemekaran? Belum ada pemekaran, belum pisah, masih bergabung dengan Kabupaten Kupang. Nah, jadi kita ada di Sabu Rejua dengan Pak Camat Takari sekarang. Camat Takari sekarang, Pak Eura Tukore. Saya dengan beliau ada di sana, dan 2006, 2007 kita ditarik lagi. Saya menjadi lurah Teun Baun, Kecamatan Amarsi Barat. Setelah saya dari Teun Baun, Amarsi Barat, lalu tahun 2011 saya ditarik lagi ke Kecamatan Kupang Barat, tapi posisi saya masih lurah di Kelurahan Oenesu.
Nah, masih lurah juga di Kelurahan Onesu. Dan setelah itu saya dipromosikan lagi menjadi sekcam. Sekcam di Kecamatan Nekamese. Ya. Kecamatan Nekamese. Lalu saya dipercayakan oleh Pak Bupati dengan beberapa teman mengikuti pelatihan PIM 3. Nah, setelah ikut PIM 3, saya dipromosikan lagi menjadi Camat Kupang Barat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Jadi saya tidak pernah ada di dinas. Oh gitu. Nah, saya tidak ada pernah di dinas. Saya ada di kelurahan dan di kecamatan. Jadi seperti itu cerita. Oke, berarti kurang lebih perjalanan yang cukup panjang. Ya. Yang berpindah-pindah. Dan akhirnya menyelesaikan tugas di Kecamatan Ambarasi Barat sebagai seorang camat. Pak Camat. Kecamatan Kupang Barat. Kecamatan Kupang Barat sebagai camat ya. Pak Camat, izin. Kurang lebih 10 tahun. 9 memasuki 10 tahun ada di sini. Apa yang Pak Camat sudah dedikasikan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kupang Barat? Baik. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa saya waktu tahun 2016 saya ditempatkan di sini oleh Pak Bupati Kupang waktu itu, Pak Ayub Titu Eki, menjadi Camat Kupang Barat tahun 2016. Saya merasa bahwa ini panggilan Tuhan untuk saya mengabdi di kampung halaman saya sendiri. Oh, Pak Camat asli dari Kupang Barat? Iya, saya anak asli dari Kecamatan Kupang Barat, tepatnya saya lahir di Bolok, Desa Bolok. Ya. Wow, keren sekali akhirnya. Silakan. Ya, jadi selama saya menjadi camat di Kecamatan Kupang Barat, tujuan utama saya adalah saya mau melihat bagaimana pembangunan yang ada di Kecamatan Kupang Barat ini. Dengan adanya masyarakat yang ada di 10 desa dan 2 kelurahan ini, kita mau sama-sama dengan masyarakat, dengan semua kepala desa lurah, kita berusaha untuk membenahi pembangunan-pembangunan yang ada di desa dan kelurahan yang masih tertinggal dengan kecamatan-kecamatan lain. Nah, dari waktu itu dan mulai adanya dana desa, nah itu yang membuat kita masyarakat Kupang Barat dengan beberapa 10 desa ini mulai bangkit, berupaya untuk memajukan desa kita masing-masing. Nah, memang ada begitu banyak tantangan yang ada di masyarakat berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Karena namanya uang itu kan pasti ada yang kerjanya betul, ada yang kerjanya tidak sesuai, tetapi dengan pendekatan kita, pengawasan kita dari tingkat kecamatan kepada bapak-bapak desa, sehingga pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya sudah dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Barat. Karena prinsip saya bahwa saya kembali ke kampung saya mau bekerja sama dengan semua tokoh masyarakat, semua kepala desa, dan para pendeta dari semua denominasi gereja dan agama-agama lain yang ada di Kecamatan Kupang Barat untuk kita sama-sama membangun Kecamatan Kupang Barat yang kita cintai bersama ini. Kira-kira seperti itu. Pak Camat, oke, itu dari sisi konteks pelayanan, totalitas pengabdian, kembali ke kampung untuk membangun kampung, dan fungsi itu Pak Camat sudah menjalankan dan terbukti sampai dengan sekarang. Dan ke depan akan kembali sebagai masyarakat dan akan melayani lagi. Tapi Pak Camat, selama berarti sudah puluhan tahun sebagai ASN ya, kurang lebih. Ya. Ada apa sih catatan-catatan yang harus ditinggalkan oleh Pak Camat yang nantinya sebentar akan berakhir sehingga bisa dibenahi? Ya. Bukan berarti kita mau sorry pemerintah waktu itu sudah tidak, tapi ada catatan-catatan dari Pak Camat untuk masukan-masukan
mungkin ke BKPSDM, mungkin ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dibenahi metode-metode pelayanan. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi selama saya menjadi ASN dan jujur saya jadi ASN ini saya jadi pejabat dari tingkat kelurahan sampai dengan camat. Dan yang saya mau sampaikan adalah selama mengabdi untuk melayani masyarakat, yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kupang adalah kita harus membangun komunikasi yang baik dengan semua masyarakat yang ada. Secara khusus untuk pengganti saya, karena melayani masyarakat yang ada di desa beda dengan melayani masyarakat yang ada di perkotaan. Dengan berbagai macam pola pikir, karakter itu yang perlu seorang pemimpin harus melihat dari latar belakang, asal usul, suku yang ada di wilayah yang dia layani. Dan memang perlu kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Kupang ini kabupaten yang cukup luas. Yes. Kabupaten Kupang yang cukup luas sehingga kue yang ada dibagikan kepada 24 kecamatan, 160 desa dan 17 kelurahan ini pasti dapat kecil-kecil. Tetapi kami mau sampaikan bahwa Kupang Barat ini merupakan satu kecamatan yang memberikan sumbangsih PAD terbesar, mungkin kedua dari Kabupaten Kupang, karena hasil tambang galian C-nya cukup banyak di sini. Jadi saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kupang, tolonglah perhatikan sarana prasarana yang ada. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tempat wisata di Kecamatan Kupang Barat ini cukup banyak. Tetapi sarana prasarana jalannya belum diperhatikan. Ambil contoh infrastruktur di air terjun Oenesu, itu jalannya memang mulai dari cabang Batak T mau ke Oenesu itu memang jalannya rusak. Nah ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Kupang kalau mau meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pariwisata ini harus ditingkatkan. Infrastrukturnya harus ditingkatkan. Lalu yang berikut ada lagi yang ada di desa Sumlili, itu penghasil galian C terbesar juga, pasir dan batu. Dan banyak hasil tanaman palawija ada di situ, tetapi jalannya masih juga infrastruktur yang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, dan itu sampai dengan saat ini belum dibangun sama sekali. Memang ada baru kerja beberapa ruas jalan, tetapi belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat menyangkut dengan sarana prasarana. Maka dengan demikian saya berharap kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Kupang yang sekarang, Bapak Yoslede, tolong memperhatikan infrastruktur yang ada di kecamatan. Karena Kecamatan Kupang Barat ini dia berada di berdekatan dengan ibu kota Kupang. Nah, dia ada di ibu kota Kota Kupang, Provinsi Tenggara Timur, dan Kecamatan Kupang Barat khususnya Desa Bolok itu merupakan kawasan industri. Nah, infrastruktur jalannya kalau tidak baik maka mengganggu investor untuk masuk melihat mau menginvestasi di daerah kita. Terkait dengan perkantoran ini, jadi yang saya mau sampaikan di siang hari ini, saya berterima kasih kepada Suara Harapan bahwa memang kantor Camat Kupang Barat ini menjadi pergumulan saya. Waktu tahun 2016 saya masuk di sini, kantor ini seperti ini, dan sampai hari ini pun saya mengakhiri tugas saya sebagai ASN, sebagai camat di Kecamatan Kupang Barat ini belum disentuh dana pemerintah untuk membangun kembali kantor ini. Sedangkan kantor ini sudah berdiri dari tahun 80 dan sampai saat ini
dari Suara Harapan melihat sendiri kondisi kantor ini. Dan memang sudah pernah dijanjikan oleh Bapak Bupati waktu itu menjadi Ketua DPR, tapi mungkin pengaruh anggaran sehingga belum terrealisasi sampai dengan hari ini. Dan Bapak Ketua DPR di Kabupaten Kupang sekarang, Bapak dan Temenas juga sudah berjanji di saat kita musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan rencananya tahun 2025 atau 2026 ini akan dibangun. Dan saya berharap kepada Bapak Bupati Kupang, Pak Yos, untuk tolong memperhatikan dan saya memprioritaskan. Dan saya sudah menghadap beliau dan beliau siap untuk membangun kantor Camat Kupang Barat ini. Karena beliau tahu kondisi kantor Kecamatan Kupang Barat. Pak Camat, izin. Dalam dunia pelayanan, Pak Camat, ya kita ambil dari sisi camat, tantangan terberat, tantangan terbesar yang Pak Camat hadapi. Jadi tantangan yang terberat yang saya hadapi di sini karena masyarakat yang ada di 10 desa dan 2 kelurahan ini, masyarakat terbanyak itu adalah saudara-saudara kita yang suku Rote. Suku Rote, suku Helong, suku Timor, dan saudara kita yang dari luar Flores Timor lain-lain bisa masuk di sini. Tapi perlu saya sampaikan bahwa tantangan itu sebagai seorang pemimpin pasti menghadapi tantangan. Pasti ada. Yang pertama masalah persoalan tanah karena dia ada di kawasan industri dan harga tanah itu semakin hari semakin naik sehingga banyak investor yang melirik wilayah Kecamatan Kupang Barat. Saat itu mulai orang merasa bahwa tanah ini punya nilai, dan itu dari suku dengan anak sukunya baku gigit karena persoalan tanah. Tapi puji Tuhan itu bisa terselesaikan dengan baik. Tanpa harus ada konflik. Tidak sampai konflik besar-besaran seperti daerah lain, tapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Lalu tantangan yang berikut, ya sarana prasarana ini yang perlu kami sampaikan. Biasanya kita mendapat tantangan dari masyarakat menyangkut dengan pelayanan. Pelayanan misalnya infrastruktur yang tadi saya sudah sampaikan. Dibandingkan dengan daerah lain atau menyangkut dengan gedung-gedung kita, kelurahan, terutama kecamatan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita karena masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan kita, bukan masalah kekurangan pegawai atau karyawan, tidak. Kita di tempat kita melayani itu kalau musim hujan, gedung bocor. Gedung kantor camat ini bocor dan pelayanan kita tidak berjalan dengan efektif. Karena orang mau masuk tidak bisa karena hujan. Tapi karena dengan kerjasama yang baik dengan teman-teman yang ada di Kecamatan Kupang Barat, sehingga pelayanan masyarakat itu kita dapat melayani dengan baik. Walaupun ada tantangan, tetapi saya percaya bahwa saya adalah anak asli daerah sini, mampu bisa menghadapi warga masyarakat ini dengan baik. Dan memang selama saya menjadi pelayan di sini, tidak ada masalah yang memberatkan saya di dalam melayani masyarakat. Oke, baik Pak Camat. Yang berikut Pak Camat, ada tidak penghargaan dari pemerintah Kabupaten Kupang terhadap dedikasi Pak Camat? Dan baik, jujur saya mau sampaikan bahwa pengabdian saya menjadi ASN sampai dengan saya pensiun, jumlah tahun kerja saya 24 tahun 4 bulan. Tapi saya mau sampaikan usulan kita untuk mendapat penghargaan 10 tahun, 20 tahun tidak ada. Dari tidak ada sama sekali. BKPSDM Kabupaten Kupang. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kenapa itu, Bang? Itu sudah kita pernah usulkan tapi tidak keluar. Nama tidak ada. Nah, ini saya mau sampaikan kepada Pak Bupati Kupang. Kami ini ada di lini yang paling bawah dengan bapak-bapak desa dan bapak lurah. Tolong memperhatikan kita, terutama BKPSDM.
Kami mengabdi, dan kebanyakan teman-teman kita juga mengeluh seperti itu. Karena perhatian terhadap kita, memberikan penghargaan, bukan penghargaan seperti apa, tetapi penghargaan Setia Lancana 10 tahun, 20 tahun. Saya sudah 24 tahun. 24 tahun tidak dapat apa-apa dari penghargaan, tidak ada. Tapi Sangat. saya bersyukur karena penghargaan dari dunia tidak ada, tetapi Tuhan masih memimpin saya sehingga saya mengakhiri masa tugas saya ini dengan baik sampai dengan Puji Tuhan ya. hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini, dan saya menyelesaikan juga dengan baik. Wah, terakhir Pak Camat, Ya. hari ini besok akan menyelesaikan pelayanan sebagai seorang leader, sebagai seorang camat di wilayah Kupang Barat. Pak Camat akan kembali loh menjadi masyarakat. Ketika Pak Camat kembali ke masyarakat, kira-kira apa yang ingin Pak Camat buat atau konsep ke depan setelah hadir di tengah-tengah masyarakat? Baik, jadi memang sebagai seorang ASN, karena berdasarkan aturan maka dia harus berakhir dengan usia untuk eselon 4, eselon 3 kami harus berusia 58 tahun. Wajib ya? Wajib, itu aturan. Dan konsep saya untuk setelah purna tugas ini, saya mau berusaha ya beternak babi, kalau memang itu hasilnya saya sudah pernah rasakan, dan bertani. Kembali bertani karena saya anak petani, jadi saya kembali bertani. Tapi bertani saya tidak seperti petani yang istilahnya bahwa saya tidak mencari kekayaan. Saya mencari kesibukan, mengisi waktu yang Tuhan masih anugerahkan ini untuk mencari sehat. Artinya supaya kita sehat. Karena kalau mencari kekayaan bukan waktunya lagi, kita sudah lewat. Jadi yang saya cari adalah mencari kesibukan, mengisi waktu-waktu luang ini untuk bekerja semampu saya, dan waktu yang paling utama itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Saya adalah seorang majelis, dan saya mau mengabdikan diri saya untuk pekerjaan Tuhan di gereja, melayani jemaat, dan bekerja apa yang saya bisa kerja, saya kerja untuk mengisi waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada saya. Karena usia 58 tahun masih segar untuk Pak Camat bisa. Kelihatan masih terlalu segar ya. Dan puji Tuhan, saya masih segar dan saya berusaha untuk tetap segar. Karena perlu saya sampaikan bahwa seorang ASN yang tiap hari bertemu dengan masyarakat, lalu tiba-tiba berhenti, pasti tidak merasa nyaman. Tetapi saya percaya bahwa saya mempersiapkan diri, karena saya akan memasuki era baru, dalam artian bahwa sudah pensiun, artinya kita tidak bisa berkomunikasi banyak lagi dengan masyarakat setiap hari. Nah, kita sudah di rumah, dari kesibukan di rumah, dan itu yang saya harus lakukan. Karena kita beralih dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, harus mencari kesibukan di luar saat sudah purna tugas. Atau sudah pensiun. Jadi jangan duduk diam. Sebagai seorang pensiunan harus beraktivitas untuk bukan mencari kekayaan, tetapi mencari pekerjaan untuk sehat. Karena kalau seorang pensiunan kalau duduk diam, maka 3S yang ada. Apa itu 3S? Stres, stroke, dan stop. Stop berarti kembali kepada Sang Pencipta. Jadi saya bukan tidak mau, tetapi saya berusaha sedapat mungkin, kalau bisa itu jangan ada. Masih menikmati dulu. Kita menikmati kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan. Oke, saatnya kembali dan menikmati. Kalau saatnya Tuhan sudah panggil, ya sebagai manusia yang percaya kita harus mengamini itu, karena itu kehendak Tuhan Bapa di sorga. Ya, pemirsa, kita telah mendengar sedikit berbagi
pengalaman berbagi kisah pengabdian dari Bapak Camat dalam melayani masyarakat, melayani Tuhan juga, terutama melayani Tuhan dan melayani masyarakat, dan khususnya di pemerintahan akan berakhir di hari esok. Dan Pak Camat sudah menyampaikan akan kembali dan tetap pada pendirian melayani Tuhan dan terus menjalankan sisa-sisa kehidupan dengan talenta-talenta yang Tuhan masih berikan. Pak Camat tidak mau terjun dalam dunia politik ke depan? Baik, dunia politik ini kalau mau dibilang, saya dulu sebelum menjadi ASN saya punya mimpi untuk menjadi seorang anggota DPR. Ya. Tetapi saya punya pemikiran bahwa anggota DPR ini hanya 5 tahun. Kalau syukur-syukur dapat dipilih kembali. Dan menjadi anggota DPR era sekarang ini tidak seperti yang dulu. Dari saya berpikir dulu, dan itu juga menjadi hal yang perlu saya renungkan. Pergumulan. Karena banyak teman yang sudah terjun di dunia politik, tetapi banyak yang gagal. Dan saya tidak melihat kegagalannya, tetapi saya harus berpikir. Harus berpikir. Memang keinginan saya untuk dunia politik itu ada dari dulu saya sudah ada itu. Tapi saya banyak berjalan, banyak melihat, banyak merenungkan. Biarkan Tuhan yang berdaulat. Biar Tuhan yang berdaulat. Wow, keren. Memang saya punya kerinduan juga, tapi saya harus berpikir, merenungkan kembali kira-kira seperti apa. Apakah saya mampu untuk bertarung, meraih suara masyarakat? Nah, itu kita harus pikir. Jangan kita karena ingin punya jabatan anggota DPR lalu kita tabrak, terakhir kita 3S. 3S seperti yang tadi disampaikan. Saya sampaikan, stres, stroke, dan stop. Oke, ya. Terima kasih. Sebagian kisah yang telah dituangkan ini semoga menjadi inspirasi, menjadi semangat bagi generasi-generasi yang ada di bawah, bahwa dengan ketekunan, tekad yang kuat, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Amin. Terbukti Pak Camat mengakhiri dengan sehat, dengan fresh, tanpa ada beban. Terima kasih Pak Camat buat waktunya. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih buat dedikasi mengabdi untuk melayani masyarakat Kabupaten Kupang. Tuhan, seperti Pak Camat punya penyampaian tadi, bahwa Tuhan terus menolong dan pasti akan melihat, mendengar jerih lelah yang Pak Camat. Amin. Tuhan berkati. Demikian ngobrol saya bersama dengan Bapak Camat Kupang Barat. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.